Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 1 ayat 43 sampai 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes yang telah kita dengarkan tadi masih merupakan kelanjutan bacaan Injil sebelumnya berkaitan dengan murid-murid Yesus yang pertama. Kalau yang bacaan kemarin, bacaan sebelumnya, yang mengikuti Yesus itu adalah Andreas dan Petrus ya. Lalu kemudian pada hari ini adalah Filipus dan Natanael. Untuk Filipus, Yesus sendirilah yang mengajak dia untuk mengikutinya. "Ikutlah aku." Setelah Yesus berangkat ke Galilea, ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Nah, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Nah, di sini Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah melihat dan menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Natanael dalam hal ini masih kurang percaya, sehingga Filipus pun mengajak dia, "Mari dan lihatlah." Dengan Filipus yang mengajak Natanael untuk pergi dan melihat siapakah Yesus itu. Nah, ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus yang seakan-akan menyapa Natanael terlebih dahulu, "Lihatlah seorang Israel sejati." Nah, pernyataan itu tentu sontak membuat Natanael bertanya, dari mana Yesus itu tahu bahwa dia itu adalah seorang Israel yang sejati? "Bagaimana engkau mengenal aku?" jawab Yesus kepadanya. "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku sudah melihat engkau berada di bawah pohon ara." Semacamnya pernyataan Tuhan itu membuat Natanael itu ya, konsep pemikirannya atau keraguan-raguannya atas informasi yang disampaikan oleh Filipus tadi kabur ya dari ketidakpercayaannya, tetapi kemudian dia setidaknya mengakui kebenaran yang disampaikan oleh Filipus bahwa Yesus itu adalah seorang yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Sehingga dia mengatakan, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Artinya kan seorang Natanael ini kan bukan orang-orang bodoh-bodoh amat juga, tetapi ya seorang yang
setidaknya itu mempunyai pemahaman berkaitan dengan kitab hukum Taurat Musa dan juga kitab para nabi ya. Nah, setidaknya pernyataan dia yang mengatakan, Rabi engkau anak Allah, engkau raja orang Israel, ya berangkat dari pemahaman dia tentang kitab suci yang dia baca atau yang dia kuasai. Dan tentunya juga berkaitan juga dengan informasi-informasi yang dia dengar ya dari Filipus maupun dari orang-orang lain pada waktu itu. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, lebih lanjut dari cerita ini terjadi dialog antara Yesus dengan Nathanael. Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau, maka engkau percaya. Itulah pernyataan Yesus. Lalu Yesus menyambung, engkau akan melihat hal-hal yang besar ya, yang lebih besar daripada itu. Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Pada anak manusia dalam arti ini adalah Yesus Kristus dengan pemahaman dia itu manusia sejati ya, manusia sempurna. Sehingga ketika katakanlah manusia itu dikenakan kepada Yesus, itu mau merujuk kepada kemanusiaan yang sempurna. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, yang menarik dari bacaan ini adalah berkaitan dengan pengakuan para murid yang pertama ini ya. Jadi para murid yang pertama ini seolah-olah menunjukkan kepada kita akan keberadaan Yesus itu sebagai ya sabda yang menjelma menjadi manusia, atau Mesias yang dijanjikan Allah itu sudah nyata dalam kehidupan mereka atau ada di antara mereka saat itu. Ya, dari pengakuan murid-murid pertama dari Andreas, Petrus, lalu kemudian Filipus dan pada hari ini adalah Nathanael, itu menggambarkan suatu eksistensi Yesus yang mereka pahami lebih jauh ya, atau sebelum orang-orang tahu bahwa dia itu seperti Yesus itu anak Allah yang menjelma menjadi manusia atau Mesias yang adalah kepenuhan janji Allah kepada para nabi dan kepada para bapak bangsa mereka ya, pada nenek moyang orang Israel pada waktu itu. Pengakuan mereka ya bisa saja dilihat bukan sebagai sebuah pengakuan yang sambil lalu, tetapi pengakuan yang lahir dari hati iman mereka ya, bahwa Yesus itu bukan orang sembarangan, tetapi Yesus itu adalah seseorang yang dijanjikan Allah, Mesias, orang yang terurapi. Dan ketika Yesus kemudian ya mengajak mereka untuk mengikuti dia, mengikuti Yesus ya, mereka pun dengan segera mengikuti Yesus. Tak ada keraguan lagi dalam diri mereka bahwa apakah nanti mengikuti Yesus ini baik atau tidak ada pertanyaan-pertanyaan kategori-kategori, tapi mereka mengikuti Yesus, mendengarkan pengajaran-pengajarannya, melihat, menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga tadi menarik ketika Filipus mengajak Nathanael, mari dan lihatlah. Nanti kan sesuatu yang peristiwa yang akan lebih besar dari itu akan terjadi, dan itulah yang akan disaksikan oleh murid-murid itu nantinya. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, penginjil yang telah kita dengarkan ini setidaknya memberikan pesan kepada kita sebagai murid Kristus, sebagai murid Yesus yang percaya kepadanya. Kita setidaknya mengaku Yesus sebagai Tuhan kita dengan sepenuh hati. Dalam arti tidak hanya sebatas konsep, tidak hanya sebatas kategori-kategori rasional kita, tetapi harus menyentuh hati dan terekspresi keluar dalam kehidupan nyata. Percaya kepada Yesus berarti kita siap untuk diutus, mewartakan kebenaran, melakukan kebenaran, menyatakan kebenaran yang dibawa oleh Yesus dalam kehidupan nyata. Di lingkungan pekerjaan kita, di tengah kehidupan keluarga, maupun di tengah lingkungan masyarakat, yang setidaknya itu kita sungguh-sungguh menampilkan diri sebagai orang yang membawa kebenaran, yang membawa misi Yesus, misi Allah yang menyelamatkan sesama kita ya, mungkin melalui tindakan-tindakan kita yang baik, tindakan kasih maupun relasi kita yang tidak memojokkan yang lain atau tidak membuat yang lain merasa tersinggung, membuat yang lain merasa terancam dengan kehadiran kita, tetapi kita dibutuhkan oleh orang lain sebab kita bermakna bagi mereka. Tentu hal-hal itu tidak terlepas dari kedekatan kita dengan Sang Guru kita sendiri, Yesus Kristus.
Relasi yang baik dengan Yesus memungkinkan kita bisa bertindak mewujud nyatakan kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Doa, ekaristi, pendalaman iman maupun sebagainya kegiatan-kegiatan pendalaman rohani kita itu setidaknya yang menjadi sarana bagi kita untuk mempertebal iman kita, keyakinan kita akan Tuhan dan mampu mengekspresikannya dalam kehidupan kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.